Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzi Buliara dari kelas 10 BD. Saya akan menjelaskan game yang saya buat, yaitu tentang tebak gambar lagu daerah. Teman-teman yang ingin membuatnya, teman-teman langsung saja kita buat file index HTML. Nah, teman-teman langsung buat yaitu HTML.5 dengan title teman-teman sendiri gitu. Nah, di sini langsung saja kalian bikin yang namanya nav. Nah, di dalamnya kita kasih uh, kelas, situ tab, kita kasih uh, bar atau setelah teman-teman. Nah, di sini teman-teman di lengkap ya, terus kalian tulis titik, di sini kalian tulis logo, gitu ya teman-teman, terus tab aja, harus di tab, teman-teman tab lagi, teman-teman enter, terus teman-teman tulis yang namanya image. Nah, cari namanya di foto di sini teman-teman nih, saya bisa tambahkan banyak ya. Nah, jadi kalian teman-teman nih tinggal cari yang namanya pakai file foto. Nah, kalian cari namanya terserah nama itu, terserah kalian ya yang kalian taruh fotonya. Saya ini. Nah, kalau seperti ini kita ini lagi kita kasih kelas yang namanya container. Container. Nah, tab. Nah, langsung seperti ini ya. Jadi div gitu. Jadi kelas itu seperti kita nambahin biar satu struktur kalau tidak salah ya. Nah, terus kalian tinggal isi yang kalian inginkan. Pertama, kalian isi H1 sebagai judul. Misalnya eh, tebak nama lagu, tebak nama lagu daerah gitu. Nah, terus yang kedua kalian bikin deskripsi tentang game ini gimana gitu. Misalnya saya gini, tebak gambar lagu daerah Indonesia. Nah, saya salah dikit saya ganti di sini dengan judul yang di atas ya teman-teman, samakan yang di sini. Yang di bagian tab like there di sininya nih. Ya. Nah, kalian ganti dengan the serah kalian ya itu. Lagu ya, kalau saya seperti ini. Nah, terus kalian langsung eh, ketik P lagi, kita kasih deskripsi yang lebih jelas mungkin gini. Jadi game mungkin seperti ini, game game seru dengan bak gam tebak tebak yang gambar gambar yang menarik gitu, seperti itu teman-teman. Nah, habis ini kalian turun ke sini, di sini kasih yang namanya div button button. Nah, buttonnya dalamnya kalian kasih kelas, yaitu em, terserah kalian ya. Kalau saya di sini kasih mulai, situ kalian di sini kalian kasih namanya href gitu, biar ke teks selanjutnya gitu teman-teman. Misalnya saya, kalau nanti teman-teman tinggal buat seperti ini, salah. Teman-teman tinggal buat seperti ini, indeks
kata namanya tidak boleh sama teman. Jadi gini HTML gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal tulis indeks berapa? Indeks HTML2. Nah, karena di sini kita butuh yang namanya CSS, jadi kita kasih link kita kasih style. Oh, berarti kita oh ya kita lupa bikin namanya itu dulu ya. Berarti kita bikin folder itu khusus CSS kita. Nah, CSS kita kasih eh, style style titik CSS. Nah, enter. Nah, di sini kalian tar dulu sebentar. Nah, di sini kalian kasih foldernya itu CSS. Nah, langsung muncul kasih taruh CSS kalian di situ gitu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, di bagian CSS-nya kalian salin aja cari yang namanya font di Google gitu, font Google. Nah, kalian tinggal eh, salin, cari font yang kalian mau. Nah, kalau di saya sini pakai Pupin, kita tinggal salin aja. Nah, di sini langsung saja kita buat yang namanya bodinya. Nah, body ini kita bawahkan. Nah, langsung saja kita cari font family, cari pakai beginian, klik dua, Poppins. Nah, Poppins, terus kita giniin, jadi terus kita tulis lagi sans serif. Nah, di bagian sini. Nah, terus kita background background. Oh ya, kita lupa kasih titik dua. Maaf, titik dua titik koma. Terus kita di sini eh, kasih namanya background image. Nah, background image-nya teman-teman tinggal titik-titik terus teman-teman kasih URL dulu, URL. Terus kalian titik-titik-titik kasih dua, terus kalian cari namanya folder slash dulu, slash, terus foto. Nah, kalian cari image kalian nih yang ini. Nah, selanjutnya kita kan kalau kita lihat di HTML-nya nih seperti ini teman-teman. Oh nih, oh ini salah. Nih seperti ini teman-teman. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini ya. Nah ini kan kita belum sepenuhnya kita apa namanya kasih CSS. Nah kita eh, kita harus kasih namanya background repeat. Nah background repeat ini kita kasih no repeat agar fotonya itu tidak melebar gitu. Nah yang selanjutnya kita kasih background attachment. Background attachment itu kita kasih fix. Terus kedua yang selanjutnya ada background size. Background size kita kasih cover. Nah, kasih cover. Nah, terus di sini kita kasih text align agar teksnya itu ke tengah gitu. Kita kasih center. Selanjutnya itu ada padding. Paddingnya kita kasih 1 M. Nah, salah. Kok M sih? M. Nah, terus selanjutnya kita tadi ada kelas di sini yaitu bar nav. Nah, kita kasih di sini jadi titik bar itu kelas bar. Nah, kita kasih namanya display flex. Displaynya kasih kita flex. Nah, terus kita kasih justify content. Justify content itu space between. Cari space between kita kasih align item. Align itemnya itu center karena kita taruh ke tengah semuanya item-itemnya. Nah, terus kita kasih background color itu eh, background color transparent. Mana nih ya?
transparan. Nah, terus kita kasih padding. Padding kita kasih 10 px dan 20 px. Nah, selanjutnya yaitu kita tarikan ada logo image, kita kasih logo, terus img. Nah, kita kasih kurung kurawal. Nah, kita kasih sini height, tag height yaitu sebesar 70 px. Setelah kalian ya teman-teman, kalau di sini ya, ini kalian tidak tinggal mengikuti, tapi kalian yang ingin membuatnya yang lebih sempurna sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian bisa membuatnya sendiri gitu teman-teman. Yang selanjutnya kita kasih yang namanya margin right. Margin right kita kasih 10 px. Terus karena tadi di sini ada yang namanya container. Nah, kita di sini kasih kelas lagi yaitu container gitu. Nah, teman-teman, kita lanjut yaitu bis container kita kasih namanya burung kurawal lagi ya teman-teman. Itu kita isi dengan padding bottom. Padding bottom kita isi sebanyak 120 px. Nah, terus kita di sini cari margin left. Margin left kita kasih 400 px dan margin right sama yaitu 400 px. Terus selanjutnya itu ada text align yaitu jadi ke center. Terus selanjutnya itu ada border radius sebesar 30 px. Nah, itu selanjutnya itu ada border. Nah, di sini border itu border seluruhan ya teman-teman. Jadi yaitu 2 px. Nah, solidnya itu antara border itu solid teman-teman, ada tidak ada garisnya gitu. Solid dan kita kasih warna RGBA. RGBA yaitu 25 eh, kita kasih aduh 255.255.255 terus 0,2. Nah, di sini kita kasih eh, yang namanya backdrop filter itu blur terus kita kurung jadi 20 px. Terus di sini kita kasih box shadow yaitu kita kasih 10 px. Kita kasih RGBA kita kasih 0,0,0,0,0. Ini lupa kasih koma 0,0,0 lagi. Terus kita kasih 2. Nah, selanjutnya itu ada kita kasih tag di sini H1. Kita kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini kita kasih padding top sebesar 140 px. Yang selanjutnya itu ada color itu kita kasih white. Terus kita kasih nah, di sini penting ya teman-teman. Kalian jika ingin membuat sebuah stroke atau teks yang menjadinya teks, nah itu ada garis hitam di luarnya dalam nilai putih. Nah, itu kalian menggunakan yang namanya WebKit text stroke color. Nah, kita kasih black karena kan kita luarnya itu mau jadi warnanya hitam. Nah, dalam ada putih gitu itu.
keystroke. Nah, terus kita kasih lagi WebKit, web WebKit. Sebentar, kita cari. Aduh, kelamaan. Kita kasih WebKit, eh, WebKit text, text, text start with. Nah, ini kita kasih satu px, tidak usah terlalu tebal, ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada di bagian tag V. Nah, tag V di sini kita kasih font size yaitu sebesar 30 px. Nah, terus ada colornya kita kasih white. Nah, kita kasih white. Habis itu kita kasih stroke juga agar warnanya itu tidak menyatu karena backgroundnya yang saya pakai itu agak cepat-cepatan gitu teman-teman. Nah, kita kasih web kit lagi. Eh, Kalau kalian tidak mau sulit, kalian tinggal salin aja yang di sini kita Ctrl C, terus di sini kita kasih kita paste. Nah, ini sebenarnya sama ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya kita bagian button bawahnya, button, terus kita kasih A karena kita tadi pakai tag A kita tabelin gitu. Di sini kita kasih text decoration. Text decorationnya itu none. Jadi bagian bawahnya itu tidak ada gitu, teman. Nggak ada garis bawahnya gitu. Nah, kita pakai text decoration. Terus selanjutnya itu ada border radius, kita kasih none. Border radius ya. Oh, salah, salah. Border radius itu 10 px. Yang bagian border itu jadi agak melengkung gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada color. Colornya itu warna tulisannya ya, teman-teman. Kita kasih black. Terus kita buttonnya kita kasih weight. Font weight itu bold. Terus kita enter lagi. Karena dalam button itu kita tulis mulai, tag mulai, kita tulis mulai. Ini mulai kita kasih background. Oh iya, lupa. Saya lupa kasih ini background color RGBA, RGB, RGB. Oh, RGB dong. RGB kita kasih RGB kita kasih warnanya 227 27, terus 183, terus ada 21. Nah, ini ya teman-teman. Terus kita kasih width agar teksnya eh, tinggi ya, 100 px. Terus ada height-nya 30 px. Terus kita kasih border radius itu 10 px. Terus ada bordernya kita kasih border, kita kasih none. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya yaitu kita bikin bagian yaitu soalnya gitu teman-teman. Nah, soalnya ini kita bikin kayak gini. Kita pasti ketik HTML 5. Nah, di sini kita ganti kan karena udah soal, jadi saya ganti jadi seperti ini. Itu blogger soal 1. Nah, jangan lupa kita di sini kita bikin CSS-nya dulu. Start 2.css biar lebih gampang ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita kasih dulu di sini link CSS-nya itu CSS style 2 CSS. Nah, di sini kita langsung ketik di bagian body
bodinya kita kasih H1 sebagai judul. Tebak gambar lagu daerah ini. Tebak gambar lagu daerah ini. Di sini kita kasih image. Nah, di sini kalian perlu tahu image-nya yang kalian inginkan tuh apa gitu. Misalnya saya di sini perlu yang namanya kita kasih foto, terus kita kasih kalau misal saya nih ya, kalau kalian terserah kalian fotonya apa saja, dan download. Nah, karena gambar itu perlu dua gambar, jadi kalian kasih lagi image. Nah, kalian kasih lagi foto, terus ntar kalian cari gambar yang kalian inginkan lagi gitu teman-teman. Nah, saya sudah seperti ini. Kita lanjut ke bagian div. Div. Nah, jadi kita ketik div step. Nah, dalam sini kita kasih input, input, input text. Nah, setelah input text, kalian kasih di bagian dalamnya nih, di bagian dalamnya kita kasih, kalian kasih ID, ID yaitu tab answer, 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 answer input, input, answer input. Terus kalian di sini kalian ini lagi di placeholder, placeholder. Kalian kasih namanya tebak judul, judul lagu lagu, nah lagu ini misalnya gitu, titik titik titik. Nah di sini kalian eh kasih yang namanya button, button lagi. Nah terus kalian kasih on button, kalian kasih one click, once click, once click, atau salah, sepertinya ya once click, once click, nah, one click. Nah, di sini kalian tulis eh on click, kalian kasih cek answer. Nah, text answer. Nah, terus kalian tulis di dalamnya kayak gitu. Kasih text answer titik kok titik atas. Kalian kasih misalnya pakai bahasa saya gu- gun gundul 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 pacul. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalian di sini di buttonnya kalian isi jawab karena nanti yang muncul itu ya teman. Nah, kalau bagian gundul-gundul paculnya ini, nah itu bagian yang akan ntar nanti dijawab oleh user yang akan menjawab pertanyaannya gitu teman. Dan selanjutnya yaitu kita kasih div di bawahnya, div, terus kita kasih ID, ID kita kasih uh, feedback, feedback. Kalau sudah kalian kasih, karena ini pakai JavaScript, kalian perlu namanya ketik script. Terus di sini kalian kasih src, src. Nah, kalian kasih, nah kalian di sini perlu buat yang namanya script JS, file JS-nya. Ya seperti tadi teman-teman kalian perlu buat dulu filenya, misalnya Java, JS, JavaScript, JavaScript. Nah, kita enter, kita buat filenya. Misalnya main main titik js. Nah, gitu. Nah, kalian tinggal enter. Tapi nanti dulu kita di sini kita taruh dulu itu JavaScript-nya kita kasih main.js. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalian sudah seperti ini. Nanti kalian bagi di upload
ke ending HTML1, kedua, ketiga, keempat, setelah kalian gitu. Tinggal tambahin JS-nya doang nih seperti ini teman-teman. Nah, nah selanjutnya teman-teman kita sebelum main ke JS-nya, kalian harus yang namanya ketik kita buat style CSS-nya dulu gitu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kita ketik body, ya lupa. Kita belum ketik kita ketik body. Nah, bodinya tuh kita taruh seperti ini. Kita eh, karena kita tadi pakai yang ini, eh nah kalian pakai import ini, mungkin bagi teman-teman yang susah tidak usah ya. Jadi kalian cukup pakai yang namanya font family, kita kasih sans serif kita kasih bawahnya kita kasih text align yaitu center. Nah, center. Seperti itu kita kasih backgroundnya itu sesuai kalian ya. Backgroundnya kita kasih background image, kita kasih URL, terus kita tap enter atau di tab, kita titik-titik seperti biasa yang tadi saya sudah bilang titik-titik, kita kasih file, kita kasih slash foto. Nah, kita cari foto yang teman-teman ingin mau seperti ini gitu. Nah, itu foto yang saya siapkan ya teman-teman di bagian sini ya teman-teman. Bagian sini. Nah, teman-teman itu sebagai background ya tadi ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di style CSS sebelah sini, kalian ikutin saja yang sebelah sini. Nanti kalian tinggal paste semua. Tapi itu yang sebelah sini agak beda. Ini untuk permulaan, nah, teman-teman. Jadi permulaannya itu yang bagian ini HTML1. Ini jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini untuk awalnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ini yang kedua ya teman-teman. Jadi ini masuk soal gitu teman-teman. Jadi kalian nggak apa-apa untuk mengcopy bagian yang ini teman-teman. Jadi tidak teman-teman tidak perlu yang namanya susah-susah lagi gitu teman-teman. Nah, karena ini masih ada, saya tinggal copy saja. Nah, gitu. Jadi teman-teman tidak perlu ketik ulang, tinggal kalian copy yang ada saja gitu. Nah, jadi oke selanjutnya kita kasih karena H1 tadi tagnya. Kita kasih seperti ini. Wis, salah ini. Nah, kita gini, kita kasih decoration, text decoration white. Sepertinya bukan white ya, lebih salah. Kita kasih color, saya lupa. Kita kasih color white. Terus kita kasih seperti ini, kita kasih text, kasih kasih. Nah, jadinya, jadi terus kita seperti ini saja. Terus kita kasih IMG kita kasih ini, terus kita kasih titik widthnya itu 300 px, 300 px, 300 px kita kasih border non, kasih border non, terus kasih border radius yaitu 10 px, 10 px. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sudah bikin seperti ini, kita lanjut lagi di bagian box shadow. Box shadow-nya itu kita kasih 0,4 px, terus 8 px. Nah, terus kasih RGBA. Sini kita hapus bagian bagian dulu apanya kita kasih 0,0,0. Nah, terus kita kasih koma lagi, terus kita kasih 0,2. Seperti ini teman-teman ya. Lanjut, kita di bagian sini kita kasih namanya input karena tadi input terus ada namanya button A seperti ini kita kasih namanya top margin top kita kasih 1 m. Terus selanjutnya paddingnya
kita kasih 0,099 M. Terus di sini kita kasih size, kita kasih 1 M. Setelah itu kita kasih namanya border radius kita kasih lim border dulu ya. Oh iya, border radius 5 px. Kita kasih bordernya none ya gitu teman-teman. Bordernya none, kita kasih text decoration, text decorationnya none. Nah, selanjutnya kita kasih tadi di bagian sininya nih teman-teman, kan ada feedback untuk di JavaScript-nya, kita kasih di sini kita kasih hashtag feedback, kasih feedback yaitu margin top west ya, salah. Kita kasih margin topnya yaitu 1 M. Terus ada font weight itu bold. Nah, selanjutnya ada height-nya itu kita kasih 20, height si 20, kita kasih 20 px. Nah, terus kita kasih border radius 10 px. Kita kasih tag p, terus kita kasih ini, kita kasih margin right sebesar 20 px. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini untuk bagian soal keduanya ya teman-teman. Kalau kalian itu tinggal kalian lihat sendiri saja pakai tadi, kalian tinggal buka aja di bagian filenya, kalian buka itu udah muncul di Google-nya gitu teman-teman. Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan masukkan yaitu JS-nya. Jadi kayak pertama-tama kita yaitu mengetik namanya function terus cek 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 answer terus kita ketik kita tutup kurung jawaban benar gini. Nah, terus kita kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini kita ketik di dalamnya, kita ketik cons kita kasih gini dokumen input, seharusnya input dulu, input user, baru kita kasih di sini kita jangan kasih ini dulu, di depannya kita baru kasih sama dengan kita kasih get element by ID, dokumen kita kasih titik get element by ID. Kita kasih kurung 2 dan kita kasih tulisan answer input. Terus kita kasih di sini titik value lagi. Kalau misalnya kayak gini, kalian tinggal hapus saja secara manual karena mungkin dari sini saya kayak gitu ya, teman-teman bisa hapus secara manual. Terus kita kasih trim, tutup kurung, baru kita kasih trik lagi, ketik to lower case, kita tutup kurung, kita kasih titik koma. Nah, selanjutnya kita kasih cons feedback.
feedback. Kita kasih ini. Terus kita ketik dokumen lagi, titik get element by ID. Terus kita kasih titik ini, kasih feedback. Kita kasih ini dulu, titik titik dua di atas. Kita kasih titik feedback. Feedback di depannya kita kasih titik koma. Nah, di bawahnya teman-teman kita ketik if, kita ketik lagi sebelah if ini, terus input user, input user yang tadi kita ketik, terus kita kasih ini, keluarkan, terus kita kasih ini lagi, biar ada ininya. Terus kita kasih ini, kita jawaban benar, ketik to lower case, kita kasih ini, depannya kita kasih lagi bukan 0. Nah, lupa pencet shift, terus kita kasih yang namanya kurung kelawar. Nah, di bawahnya ini kita langsung bikin yang namanya feed, kita kasih feedback. Feedbacknya itu inner text sama dengan kita kasih titik dua di atas, titik jawaban benar. Nah, kita kasih titik tanda seru biar lebih kelihatan bagus. Terus kita titik koma, jangan lupa di bawahnya. Terus kita kasih lagi feedback. Terus kita kasih style titik kalau sini kita ketik, kita kasih titik green. Nah, kita kasih di sini titik koma. Terus di bawahnya kita kasih feedback lagi, terus kita kasih titik style. Style terus background. Kita kasih background, terus kita kasih sama dengan ini kejauhan. Kasih sama dengan itu kita kasih background white. Nah, jangan lupa kasih titik koma lagi. Kasih lagi feedback terus style terus kita klik lagi, kita kasih namanya width, terus sama dengan kita kasih ini salah, kasih ini kita kasih 300 px. Nah, 300 px jangan lupa kasih lagi titik koma, selalu pakai titik koma di luar di luar seperti ini. Kita kasih lagi feedback style, terus kita kasih namanya max width. Nah, itu max width-nya kita kasih sama dengan ini itu 90%. Jangan lupa kasih persennya teman-teman. Kasih tanda koma di belakang titik koma lagi, feedback titik style titik paddingnya jangan lupa padding, kita tambahin padding agar karena ini di JS jadi kita harus ketik satu-satu ke kiri CSS, jadi sama seperti CSS cuman ini diketik satu-satu ya teman-teman, jadinya gitu. Nah, kita padding max width, kita kasih titik 2 di atas, terus kita kasih 10 px. Nah, di sini kita feedback lagi, feedback style titik margin, kita baru kasih ini, terus kita kasih 20 px dan auto agar megar gitulah teman. Oke, di sini kita lupa kasih ini, jangan lupa dikasih ini ya teman-teman agar JS-nya jalan ya teman-teman. Nah, sudah itu kalian
di sini kalian ketik untuk agar ininya jalan ya, agar penanda kita kasih eh, kayak kasih penanda ya, agar kembali agar lanjut ke halaman ke indeks titik HTML berikutnya. Kayak gini, langsung saja kita kasih namanya set set time set time out, terus kita kasih ini kesini lagi, ini kita hapus sebelah sininya. Tunggu dulu, di sini kita kasih namanya seperti tanda panah. Tanda panah ini berguna untuk kita langsung ke sini ya teman-teman. Terus kita ketik window titik location titik herf. Nah, herf ini. Nah, langsung kita bawahnya kita ketik di bawahnya sini salah indeks titik HTML 2 XHTML 2 balik ya. Oh ya, indeks HTML titik HTML. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ini udah beraktif JS-nya, teman-teman bisa copy lagi tuh dari indeks HTML ini jadi indeks HTML 3 gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman mempunyai banyak halaman gitu untuk tebak gambar ini kita teman-teman. Terus kita lanjut, kita kasih ini, terus kita di sini kita kasih 1000. Ini kasih 1000 terus kita tutup kurung terus kita kasih titik, jangan lupa ada kasih titik ya teman-teman. Di sini kita lanjut di bagian else atau jika tidak, kasih ini kita ketik lagi feedback inner text. Nah, inner text kita ini kalau misalnya kita jawab salah, nah jadi jika tidak ini maka inner text-nya akan menjawab salah gitu teman. Nah, kita ketik jawaban salah. Coba lagi. Nah, ini apa kasih titik koma ya. Di sini pasti pakai titik koma. Kita terus ketik. Nah, ini bagian yang kayak tadi teman-teman di sini. Teman-teman sebenarnya bisa aja di ini di teman-teman langsung copy. Nah, kalau saya langsung copy aja karena ini sama ya teman-teman untuk bawahnya juga. Kita C, sini kita V. Nah, di sini teman-teman karena inian kita kasih ini dulu feedback lagi. Feedback style titik style titik color sini red. Jadi ya kalau bisa kita jawab salah, nanti teman-teman bisa melihat salah itu ya salah jadi